Jika melancong ke daerah pesisir pantai selatan Jawa, kita akan menemukan kuliner unik berbahan sejenis hewan yang memiliki kekerabatan dengan udang, yaitu yutuk alias si undur-undur laut. Yutuk termasuk hewan yang bergerak dengan cepat. Untuk menghindari pemangsa, yutuk bisa menggali pasir dan hilang dari pandangan. Tapi manusia tak hilang akal, dengan alat bantu sederhana, yutuk dengan mudah bisa didapat. Yutuk berukuran kecil umumnya diolah menjadi rempeyek. Sedangkan yang besar paling enak dimasak dengan bumbu asam manis. Dijamin nagih deh. Selain yutuk atau undur-undur laut, ada juga undur-undur darat yang ukurannya jauh lebih kecil. Hewan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan ant lion ini sempat bikin heboh di tahun 2008 karena banyak diburu sebagai bahan pengobatan alternatif. Per kilonya bisa mencapai harga belasan juta rupiah. Undur-undur tuh yang buat dulu dipakai buat mainan sama anak kecil. Terus sama yang setahu saya ya, itu tuh bisa buat pengobatan diabetes ya. Tapi nggak tahu juga sih, agak geli gimana gitu ngeliatnya. Setahu aku ya, undur-undur itu kan ada nih zaman aku kecil. Banyak banget ada di tanah, setauku sama di laut dan di pohon. Nah itu tuh setahu aku bisa untuk pengobatan-pengobatan. Kalau zaman aku kecil sih cuma buat mainan doang ya. Tapi sekarang itu ya udah banyak buat pengobatan-pengobatan gitu. Di dunia diperkirakan ada 2.000 spesies undur-undur. Kebanyakan hidup di wilayah bersuhu hangat dan berpasir seperti di Indonesia. Penyebutan nama undur-undur dikarenakan kebiasaannya berjalan mundur ketika menggali tanah berpasir saat membuat jebakan untuk mangsanya. Anak-anak kecil dulu kerap menghabiskan waktunya dengan berburu undur-undur sebagai kesenangan. Namun berkat khasiat yang terkandung di dalamnya, banyak orang dewasa yang kemudian ikut berburu undur-undur untuk mendapatkan cuan. Di Tiongkok sendiri, undur-undur ini pernah menjadi satu primadona pengobatan. Kemudian begitu akhirnya banyak orang yang menggunakan undur-undur, timbul larangan. Bahkan timbul sebuah anggapan bahwa kalau orang makan undur-undur itu bisa keracunan, bisa mati. Tapi ternyata itu emang disebar-sebarkan oleh beberapa orang dari istana terutama agar undur-undur itu jadi makan sama orang umum, agar tidak habis populasinya. Jadi ada peternakan khusus, ada areal khusus yang akhirnya dipergunakan memang untuk memelihara undur-undur. Karena kemampuannya untuk memberikan satu efek pengobatan itu luar biasa. Ya, jadi memang serangga undur-undur telah banyak digunakan sebagai alternatif pengobatan tradisional tepatnya gitu. Nah, di dalam penggunaannya sebagai obat-obatan itu beragam sih. Jadi ada yang kemudian menggunakan dengan cara memasukkan undur-undur yang hidup ke dalam kapsul. Dan itu memang dikonsumsi sebelum 4 hari supaya mendapatkan khasiat dari zat bioaktif yang ada di dalam undur-undur tadi. Kemudian ada juga yang memanfaatkan dalam bentuk jus undur-undur. Jadi dihancurkan dulu, nah kemudian diambil sekian dan itu telah diteliti bahwa dengan dosis 0,01 ml per 200 gram berat badannya tikus itu sudah memberikan manfaat tertentu. Kemudian juga bisa dengan menggunakan ekstrak. Nah ini juga belakangan banyak diteliti di ekstrak salah satu zat yang bermanfaat pada tubuh undur-undur untuk kemudian dijadikan pengobatan alternatif. Undur-undur darat populer sebagai serangga kecil yang hidup di tanah, tapi hanya pada fase larva saja. Karena sesungguhnya, undur-undur mengalami metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu. Dari telur, larva, kepompong, dan dewasa. Ketika fase dewasa, undur-undur memiliki sayap untuk terbang. Sepintas sangat mirip dengan capung. Fase dewasa undur-undur sangat singkat, sekitar 20-25 hari saja, lalu mati. Sementara saat menjadi larva undur-undur bisa mencapai 3 tahun. Alhasil, undur-undur lebih dikenal pada bentuk larvanya. Pada prinsipnya undur-undur ini punya kemampuan tubuhnya untuk meregenerasi sel. Jadi kalau di tubuh kita ada sel yang rusak, ada barang-barang yang tidak baik, ada hal yang tidak baik bekerja dengan tidak maksimal, akan diperbaiki, diperbaharui selnya sehingga sel baru tadi akan bekerja lebih kuat, lebih maksimal, bisa mengembalikan kepada awalnya. Meski berukuran kecil, konsumsi undur-undur sebagai bahan pengobatan telah berlangsung sangat lama. Kandungan senyawa polipeptida pada undur-undur dipercaya ampuh untuk mengobati stroke, diabetes, kejang otot, dan sakit punggung.
Pengobatan ala Tiongkok bahkan memanfaatkan undur-undur sebagai suplemen untuk menggenjot vitalitas kaum pria. Dia udah nggak bereaksi dengan lawan jenisnya, itu biasanya undur-undur digunakan menjadi salah satu campuran ramuan untuk menguatkan vitalitas pria kembali. Karena biasanya undur-undurnya begitu dimakan dengan cara yang tepat, dengan proses yang benar, dia akan menstimulasi, akan membuat darah tuh jadi kecepatannya bertambah, nabrak-nabrak, cap, 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 cap. Tentu ini akan sangat berguna untuk orang-orang yang berkaitan dengan masalah gangguan darah. Meningkatkan struktur sel menjadi lebih baik, dan sifat alkaloid yang melancarkan peredaran darah. Juga ada sulfonilurea yang digunakan untuk untuk melancarkan darah, serta kemudian kemampuan undur-undur itu untuk menembus dan memecah gumpalan-gumpalan darah. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan kemampuan undur-undur itu sendiri di dalam meningkatkan aliran darah terutama kepada organ reproduksi. Nah, kemudian dihubungkanlah dengan peningkatan vitalitas. Pada prinsipnya memakan undur-undur itu aman, karena isinya protein-protein khusus, isinya adalah zat-zat khusus yang sama sekali tidak berbahaya. Penelitian tentang undur-undur untuk pengobatan sangat banyak sekali. Ada yang menemukan korelasinya dengan pengobatan diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi, malaria. Menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada tahun 2006 lalu, diketahui bahwa zat sulfonilurea pada undur-undur berfungsi melancarkan kerja pankreas dalam memproduksi insulin. Efektif untuk menurunkan kadar gula darah bagi para penderita diabetes mellitus. Mengkonsumsinya tentu tak boleh sembarangan, harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain untuk mengobati sistem tubuh yang berkaitan dengan darah, dia pun punya kemampuan untuk memperbaiki sel, termasuk sel-sel beta pankreas. Jadi kalau orang-orang yang punya kemampuan tubuhnya untuk memproduksi insulin sudah mulai lemah, nah undur-undur dijadikan salah satu solusi bagaimana supaya sistem tubuh kembali kepada normal dengan makan undur-undur teratur, dengan melakukan satu proses yang benar dengan cara yang benar, maka akan membuat tubuh kembali seperti sedia kala. Sampai sekarang, undur-undur termasuk salah satu primadona dalam praktek pengobatan ala Tiongkok. Harganya fantastis, sebanding dengan manfaat kesehatan yang terkandung di dalamnya. Menurut mitos, mengkonsumsi undur-undur hidup secara langsung diyakini lebih berkhasiat jika dibandingkan dengan undur-undur yang telah diolah. Ada yang dimakan langsung, ada yang dikeringkan dulu, ada yang dicampur apa dulu, ada yang dibagaimanakan dulu. Ada yang ditaruh di rendam dulu dengan minyak. Jadi memang berbeda-beda caranya. Tetapi pada prinsipnya kalau dia sudah masuk dalam tubuh, dia akan melakukan satu proses yang prosesnya tadi lebih cenderung pada memperbaiki sistem yang rusak. Jadi kalau yang di laut itu biasanya cenderungannya untuk hal-hal yang bersifat panas. Karena dia unsurnya dari air, dia lebih cenderung untuk hal-hal yang bersifat panas. Penyakit panas tubuh, panas dalam dan lain-lain. Tapi kalau yang undur-undur dari pohon itu biasanya untuk orang yang kaitannya terlalu dingin. Dikasih panas supaya dia lebih bisa berinteraksi kembali, unsur apinya nyala begitu. Pada prinsipnya memakan undur-undur itu aman, karena isinya protein-protein khusus, isinya adalah zat-zat khusus yang sama sekali tidak berbahaya. Penelitian medis terhadap undur-undur memang masih terbatas. Masih dibutuhkan banyak penelitian lagi untuk bisa menerapkan penggunaan undur-undur di dunia medis. Bisa dipahami karena sampai sekarang belum ada panduan yang jelas mengenai kadar terapi alternatif dengan menggunakan undur-undur sebagai obat. Penelitian tentang undur-undur untuk pengobatan sangat banyak sekali. Ada yang menemukan korelasinya dengan pengobatan diabetes mellitus, kemudian juga hipertensi, malaria, juga sebagai anti alergi, juga kemudian peningkatan imunitas, dan bahkan juga sebagai obat analgesik yaitu anti nyeri. Nah, tetapi penelitian ini kan belum konsisten dalam hal ketepatan dosis, sehingga sampai saat ini kedudukannya masih sebagai pengobatan tradisional yang belum ditetapkan sebagai pengobatan yang dengan tepat dosis itu tadi gitu.